Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunia dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi dasar hari ini adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar ataupun dibaca. Sedangkan indikator pencapaian pada pembelajaran hari ini ada dua, yaitu peserta didik mampu menganalisis struktur teks deskripsi dengan tepat, dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks deskripsi dengan tepat. Coba kalian perhatikan gambar apa yang ada di tampilan berikut ini. Ya, betul. Itu adalah gambar tari saman. Berasal dari manakah tari tersebut? Kemudian, menurut kalian, bagaimana gerakan dengan tarian tersebut? Nah, jika kalian dapat menggambarkan dan menjelaskan tentang tari saman ini, tentang berapa jumlah pemainnya, kemudian dari mana asalnya, gerakannya bagaimana, itu akan membentuk sebuah teks deskripsi. Teks deskripsi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, identifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Identifikasi berisi tentang gambaran umum objek. Sedangkan deskripsi bagian berisi tentang rincian bagian-bagian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Dan bagian kesimpulan berisi tentang kesimpulan isi ataupun kesan-kesan. Coba sekarang kalian perhatikan contoh teks deskripsi tentang tari saman berikut ini. Paragraf pertama, bagian yang bertuliskan warna biru itu adalah bagian dari struktur teks deskripsi tentang identifikasi. Dalam paragraf tersebut dituliskan tentang sejarah tari saman. Sedangkan paragraf yang ditulis dengan warna ungu adalah struktur bagian deskripsi bagian. Dalam paragraf tersebut dijelaskan tentang jumlah penari saman, kemudian gerakan-gerakan tari saman, dan kostum tari saman. Dan bagian terakhir yang bertuliskan warna merah itu adalah bagian kesimpulan. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Teks deskripsi menggunakan beberapa ciri khas dalam penggunaan kebahasaannya. Ada sinonim, kata khusus dan kata umum, majas personifikasi, pengimajian, penggunaan huruf kapital, dan penggunaan di sebagai kata depan dan imbuhan. Oke, baiklah, kita sekarang bahas satu persatu tentang kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama adalah sinonim. Tentu kalian sudah tahu kan apa itu sinonim? Iya, benar sekali. Sinonim adalah persamaan makna kata. Contoh, kata indah bersinonim dengan kata elok. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang lainnya? Ya, betul. Kebahasaan yang kedua adalah kata khusus dan kata umum. Contohnya, warna. Warna adalah kata umum. Sedangkan kata khusus dari warna ada biru, merah, kuning, hijau, dan lain-lain.
Kebahasaan yang ketiga adalah majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membendakan atau memberikan sifat manusia kepada benda-benda lain. Contoh, belayan angin laut memanjakan pengunjung yang hadir di sana. Angin laut adalah benda mati, tetapi dalam kalimat tersebut angin laut dapat melakukan aktivitas seperti manusia, yaitu membelai dan memanjakan pengunjung. Sekarang kebahasaan yang keempat, yaitu pengimajian, atau ada yang menyebut citraan. Ini berhubungan dengan pencerapan panca indera kita. Ada 4 contoh di situ. Contoh pertama, hamparan sawah yang menghijau bak permadani. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menggunakan pengimajian penglihatan. Karena kita bisa seolah-olah ikut melihat hamparan sawah yang hijau. Contoh yang kedua, dari jauh sudah terdengar gemericik air yang mengalir. Kalimat tersebut menggunakan pengimajian pendengaran. Kita dapat memegang kata gemericik air. Contoh yang ketiga adalah terik matahari tak menyurutkan semangat kami. Ada yang tahu kalimat tersebut menggunakan pengimajian apa? Ya, betul. Menggunakan pengimajian perasa. Karena dalam kalimat tersebut menggunakan kata ada terik matahari dan semangat. Nah, sekarang kita perhatikan kalimat yang terakhir. Wangi semerbak melingkupi seluruh ruang. Kalimat itu menggunakan pengimajian penciuman. Karena ada kata wangi semerbak. Ciri kebahasaan teks deskripsi berikutnya adalah penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital ini banyak sekali jenis-jenis nada aturannya. Nah, pada teks deskripsi biasanya penggunaan huruf kapital mulai dari awal sebuah nama. Nama apa saja? Nama orang, nama sebuah geografis, dan sebagainya. Contoh, Pak Rohmat. Berarti huruf R dalam kata Rohmat dan huruf P pada kata Pak menggunakan huruf kapital. Kemudian contoh yang lainnya, Sungai Musi. Huruf S pada kata sungai dan huruf M pada kata musi juga ditulis dengan huruf kapital. Ada lagi huruf kapital ditulis pada awal kalimat. Ini tentu kalian sudah paham ya. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Yang terakhir, penggunaan di sebagai kata depan dan imbuhan. Ada 2 aturan di sini. Penggunaan di sebagai kata depan, penulisannya harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Ciri-cirinya penggunaan di sebagai kata depan adalah
menunjuk tempat ataupun menunjukkan arah. Contoh, di rumah. Penulisan di dipisah. Di atas. Di sebelah selatan. Ini sebagai kata depan, maka harus dipisah. Menunjuk arah maupun tempat. Aturan yang kedua, jika di sebagai imbuhan, maka penulisannya menyatu dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dimakan, dirahasiakan, diumumkan, dan sebagainya. Demikian tadi penjelasan tentang struktur dan kebahasaan teks deskripsi dari Bunia. Terima kasih atas perhatian kalian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.